Masih maju dikit lagi, berapa enak, maju dikit.
bensin dulu, hampir mogok. Kita foto di jembatan gantung Gampong Lamsepung, Gampong Lampu. Di seberang ada masjid apa tuh? Kelihatan ini nih. Di sini, apa di situ? Bagusnya di sini dulu ya kelihatan. Aman tuh. Satu, dua, kurang tengah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coba setengah. Terus? Lagi ganti gaya. Kelihatan masjid, kelihatan masjid. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bagus. Pakai ini kok. Ini video aja dia ada. Bagus lah itu. Bagus. Di mana deh? Oke sih. Jembatan. Coba sini aja. Kelihatan ini. Kamu yang fotoin, Mam. Ini yang bagus deh. Satu ada. Kita sholat id di Masjid Baitur Rahman. Bang, coba ambil kresek di sini, dalam sini nih. Hati-hati bukanya. Ada di mana? Porsi buat siapa, Arif? Porsi buat. Oh, oh ya.
Sendalnya. Sendal. Oh, sendal di sini nih. Sendalnya. Kamu taruh ya. Muat nggak? Tunggu dulu. Ya tunggu pengen. Sini ya, tunggu sini nih. Lagi wudhu ya? Udah wudhu? Mana? Hah? Masih situ? Oh, tunggu dulu. Wudhu sebelah sana. Wudhu sebelah sana cewek. Di bawah tapi sebelah kiri. Ayo. Tadi ikut Ami ke situ apa? Apa ikut Ami tadi ke sana? Apa? Itu mamanya Arik kasih kursi. Kita ini cuma segini. Ada. Di mana udah di situ? Di mana? Hah? Ini ya, abang pakai? Hah? Abang pakai aja kalau enggak? Abang pakai aja. Ya, kalau lama sakit punggung. Ini bang, pegang bang. Nih. Ini. Hah? Tapi bawa aja lah. Oh ya. Titip rap. Susah nih, titip titip. Sini apa ini? Lihat. Oh, dari. Ayo, kemana kita? Sini ya. Sana. Terserah. Ayo, boleh. Taruh ini aja dulu. Ya, yang dekat toilet. Ya, ya. Ini aja dulu. Karena di tokoh rumah depan masih banyak kosong. Jadi kepada jamaah yang baru datang, terkhusus untuk laki-laki harap mengisi saf terdepan terlebih dahulu agar jamaah yang baru hadir nantinya dapat memiliki tempat untuk mereka sholat. Dan kepada jamaah yang baru tiba di sekitaran Masjid Sayyid Rahman agar dapat mempercepat waktunya. Oh, ada beda. Oh, ya. Dan kami informasikan sekali lagi untuk jamaah laki-laki itu mulai dari dalam masjid sampai pembatas kolam air mancur. Kemudian untuk jamaah wanita ataupun perempuan itu mulai dari kolam air mancur sampai ke menara utama, baik dari sisi kanan dan sisi kiri. Terima kasih.
sini. Sini. Bisa kan? Saf juga. Saf juga kan ini? Hah? Saf juga kan? Kalau abang duduk sini kan? Iya. قائم وآخر الله أكبر
عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر. الله أكبر عدد ما حمد الله حامد وشكر. الله أكبر عدد ما تاب تائب واستغفر. الله أكبر ما سطع فجر الإسلام وأسفر. الله أكبر ما أقبل شهر الصيام وأكبر. الله أكبر ما فرح الصائمون بتمام صيامه واستبشر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين حمدا نستبقي به نعمته علينا ونستدفع به نقمته منا، ونصلي ونسلم على صفوة خلق الله صلاة وسلاما ينتظم في سلكهما الشريف آله الأبرار وصحبه الأخيار ومن اتبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، عيدكم مبارك سعيد، أدام الله عليكم الفرح والسرور، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحرر مسجد الأقصى وفلسطين الأبية. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل بلدنا هذا أجل بلدا آمنا سخاء رخاء دار عز وأمان. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم وفق معلم ونعمة لكل خير يا رب العالمين. اللهم ألهم على معلم ونعمة لكل خير يا رب العالمين. ألهمهم الرشد والصواب في كل قرار يتخذانه يا رب العالمين. ارزق معلم ونعمة الصدق بالقول والإخلاص في العمل. اللهم أصلح أحوال إخواننا في أجه جامعة وفي نجايا وأجه الدرع وكافة البلاد في أجه يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. ووفق اللهم رابطتها وأتم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واحيها بمعرفتك وامتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم سدد رميهم قوي عزيمتهم وابعث الرعب في قلوب عدونا وعدوك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين الغاشمين المغتصبين. اللهم دمرهم تدميرا شتت شملهم فرق جمعهم زلزل تحت أقدامهم وخذهم يا رب العالمين أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. kaum muslimin jamaah salat Aid al-Fitri yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini gema takbir, tahmid dan tahlil menggema, membahana di bumi Aceh tercinta dan di seluruh persada Nusantara sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Akhirnya kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita. Pada hari ini kaum muslimin gema takbir dan tahmid serta tahlil juga menggema membahana di setiap jengkal bumi Allah di muka bumi ini, mengiringi langkah-langkah suci perjuangan saudara-saudara kita para mujahidin di tanah suci Palestina untuk terus berjuang memerdekakan negeri Palestina, tanah suci umat Islam, harga diri umat Islam, harkat dan martabat umat Islam dengan segala pengorbanan, dengan segala keringat, darah, bahkan nyawa. Kita berdoa pada hari ini, hari yang sangat mustajab doa, agar Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka untuk terus berjuang melanjutkan tugas suci menjadi orang Palestina. Artinya siap untuk memikul sebuah tanggung jawab besar, yaitu memerdekakan Masjidil Aqsa dan tanah suci Palestina yang merupakan tanah suci milik umat Islam. InsyaAllah, ibarat kata para ulama, Aidun al-Akbar yawma tataharraru awtanukum wa yahkumu Qur'anukum. Id kita, hari raya
Islam ini merdeka dan saat kitab suci menjadi undang-undang dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat itulah kita akan benar-benar merasakan hari raya yang sebenarnya. Walaupun kaum muslimin jamaah salat Aidil Fitri yang kami muliakan, kondisi kita di Aceh pada saat ini, pada Aidil Fitri kali ini tentu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Masih banyak di antara saudara-saudara kita yang belum bisa berhari raya sebagaimana yang kita rasakan. Letak saudara-saudara kita yang mendong kaum muslimin yang dibauranya umrah raya dalam barak-barak pengungsian. Saudara-saudara kita yang di tebing Pidijaya, Aceh Utara dan sebagian daerah-daerah lain di Pulau Aceh mendeng umrah raya dalam barak-barak pengungsian dengan segala keterbatasan. Dan melakai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa muallim dan ifat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala diberi kekuatan, diberi taufik dan hidayah untuk segera terpulih negara, untuk segera memperbaiki negara, kehadirkan stabilitas, kondusivitas. Nak mendukung bangsa Aceh bisa merasakan hal yang sama di Pak Uroyo. Menanti tamu lagi, apa tadinya berkelam Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, nah di Aceh di Pak Uroyo. Dan lagi Aceh bagainya, mudah-mudahan segera kenyang dikembalikan, segera kenyang memulihkan kondisi di Aceh, memulihkan kondisi stabilitas negeri di Aceh, agar kami rakyat Aceh bisa beribadah. Katanya perlainan untuk dah beribadah lega, dan sujud dan terruku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Bapak Presiden kenal dan segera, karena katanya bangsa Aceh menung tak kala musibah yang terjadi akhir tahun 2025 dan musibah yang lain, musibah skala nasional, bahkan untuk memulihkan kondisi tersebut harus melibatkan negara-negara internasional. Jika membelin-belin kondisi kalau Tuhan berubah, kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi kita ingin mudah-mudahan bisa dipercepat. Kaum muslimin yang salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa pesan singkat yang ingin kita sampaikan pada hari ini berkenaan dengan munasabah Aidil Fitri Mubarak. Ada beberapa hal yang ingin kita ulang kali bersama. Yang pertama, sebagai rahapan renungan bagi kita semua saat berada di hari pertama di bulan Syawal, di hari Aidil Fitri. Yang pertama yang ingin kita renungi, apakah Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima amal ibadah puasa yang kita lakukan. Karena pada hari ini adalah hari di mana berkumpulnya dua perasaan. Perasaan bahagia dan perasaan sedih. Bahagia karena kita telah melaksanakan amal ibadah puasa Ramadan. Dan sedih karena kita telah berpisah dengan bulan Ramadan yang mulia. Lebih sedih lagi jika amal ibadah puasa Ramadan kita sia-sia, tidak bermakna, tidak bernilai di sisi Allah, yang ada hanya lapar dan dahaga saja. Kita ingin merenungi pesan-pesan yang disampaikan oleh para ulama. Apakah ibadah puasa kita telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Renungan ini merupakan akhlak, merupakan karakter generasi terbaik Islam dulu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan mereka, generasi awal, para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'in, setiap mereka selesai beribadah, setelah mereka salat, setelah mereka berzakat, setelah mereka puasa, setelah mereka berhaji dan kewajiban-kewajiban lain, qulubuhum wajilatun, hati mereka khawatir dan takut. Takut amal ibadah ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashadd ihtimaman minkum min al-amal." Jadilah kalian, kata Sayyidina Ali, sebagai muslim dan muslimah yang lebih memperhatikan diterima atau tidak diterimanya sebuah ibadah daripada sekedar beribadah. Karena diterima tidak diterimanya sebuah ibadah itu adalah wilayah prerogatif Allah, hak prerogatif Allah. Benar tidak benarnya sebuah ibadah, para ulama bisa menilai. Tapi diterima tidak diterimanya sebuah ibadah itu murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita. Mudah-mudahan kita akan kembali kepada Allah suatu saat membawa amal ibadah puasa yang telah kita kerjakan. Ini pertemuan pertama. Pertemuan yang kedua, ma ba'da Ramadan. Apa setelah Ramadan? Apakah dengan berakhirnya Ramadan berakhir segalanya? Apakah dengan perginya Ramadan maka kita pun pergi menjauh dari rumah-rumah Allah? Apakah dengan berakhirnya Ramadan berakhir pula salat 5 waktu yang kita kerjakan selama 1 bulan berjamaah di masjid? Apakah dengan berakhirnya Ramadan maka berakhir pula qiyamul lail kita, tilawah kita, bacaan Al-Quran kita? Tentu pada hari ini kita ingin berikrar, berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dan tidak, kami akan tetap beribadah hingga ajal menjemput kami. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, kata Allah, hingga kalian berpisah dengan alam dunia. Lastu ramadaniyan walakinni rabbaniyan. Aku ini bukan hamba Ramadan, bukan hanya beribadah di bulan Ramadan, tapi aku ini adalah hamba Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Barang siapa yang ingin bertemu Allah, maka teruslah beribadah hingga dia berpisah dengan alam dunia yang fana ini. Rabbu Ramadan, kata para ulama, Rabbu sa'iril 'am. Allah, Zat Tuhan yang memberikan pahala kepada kita saat kita beribadah di bulan Ramadan. Dialah Tuhan, dialah Zat, dialah Allah yang memberikan ganjaran pahala juga di luar bulan Ramadan. Jika kita beribadah hanya di bulan Ramadan, jika masjid-masjid hanya penuh di bulan Ramadan, jika kita hanya tilawah, berinfak, bersedekah, berpuasa hanya di bulan Ramadan, kita ini hamba Ramadan, bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini perenungan itu tidak kata para ulama. Janganlah kita merusak, janganlah kita menghancurkan, janganlah kita memusnahkan kebaikan-kebaikan yang telah kita bangun di bulan Ramadan dengan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan pasca Ramadan. Janganlah kalian, kata Allah, wala takunu kalladzi naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankara. Janganlah kalian seperti seorang wanita, kata Allah di dalam surat An-Nahl. Allah mencoba menggambarkan kepada kita mereka-mereka yang suka merusak kebaikan setelah dia kerjakan. Ibarat seorang wanita dahulu di kota Mekah, kita bandingkan di dalam Al-Quran, namanya Raidah binti Amru. Raidah binti Amru seorang pemintal kapas menjadi benang. Kemudian benang ditenun menjadi kain. Anehnya setelah menjadi benang-benang tersebut dirusakkan kembali. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankaba. Janganlah engkau seperti seorang wanita yang saat dia telah memintal kapas menjadi benang, kemudian benang ditenun menjadi kain. Kain tersebut dirusak, benang tersebut kembali dihancurkan. Itulah dibahas mereka yang beribadah kemudian memusnahkan ibadahnya kembali. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang benar-benar memahami agama ini dengan benar.
kaum muslimin jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang harus kita pahami bersama, pada hari ini seluruh umat Islam atau hampir sebagian besar umat Islam di seluruh dunia berkumpul memuji Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Fitri, di 1 Syawal. Idul Fitri salah satu hari raya umat Islam. Kata fitrun di antaranya berasal dari kata fitrah. Fitrah artinya suci. Makanya sering dikatakan hari raya Idul Fitri adalah hari kembali kepada kesucian. Hari di mana berkumpul orang-orang suci, jiwa-jiwa suci, jiwa-jiwa yang bersih dari noda dan dosa. Mudah-mudahan kita pun bisa merenungi, mengevaluasi diri kita. Bahwasanya hari ini mudah-mudahan kita ibarat bayi yang baru dilahirkan oleh kedua orang tua. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari Idul Fitri, hari di mana telah diorbitkan, telah dihadirkan jiwa-jiwa yang bersih dari dosa dan jiwa-jiwa yang bertakwa. Seperti dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa ini puncak segala sesuatu dalam Islam. Takwa itu mengerjakan segala sesuatu dan yang diperintahkan dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin setelah kita tidak lagi bersama Ramadan, tetap menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Takwa lisan kita dan takwa juga perbuatan kita. Saat bulan Ramadan kita adalah muslim dan muslimah yang jujur. Maka kita ingin saat kita tidak lagi berada di bulan Ramadan, kejujuran. Yang kejujuran itu adalah pembeda antara muslim dan yang bukan muslim. Suatu saat seorang sahabat datang kepada Nabi mengatakan ayakunul mu'min bakhiran. Apakah bisa seorang mukmin itu dia kikir, pelit? Nabi mengatakan na'am. Bisa saja seorang muslim itu pelit dan kikir terhadap hartanya. Ayakunul mu'min jabalan. Apakah ada muslim yang penakut? Ya, bisa saja ada muslim yang penakut. Ayakunul mu'min kadzaban. Ya Rasul, apakah boleh seorang mukmin itu seorang pendusta? Rasul mengatakan tidak. Mudah-mudahan pribadi-pribadi yang jujur yang telah kita tempuh selama 1 bulan di bulan Ramadan akan tetap nampak kita lihat saat kita tidak lagi berada di bulan Ramadan. Takwa pada lisan, takwa pada perbuatan. Tentu bulan Ramadan adalah bulan di mana kita menerima amanah besar dari Allah. Ingin juga di bulan Ramadan, di luar Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang amanah, yang adil, yang berbuat baik, yang menghindari ketidakbaikan, kecurangan atau hal-hal yang lain yang bisa merusak esensi kita sebagai muslim. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa yang akan hadir dari pribadi-pribadi orang yang baru saja melaksanakan ibadah Ramadan akan nampak dalam kesehariannya, akan nampak dalam perbuatan ihsannya, baik ihsan secara personal ataupun ihsan secara sosial. Mereka-mereka yang bertakwa akan melakukan perbuatan-perbuatan ihsan, baik ihsan kebaikan secara personal maupun ihsan secara sosial. Tentu pada hari ini kita ingin kembali mengulang bahwasanya ada manusia-manusia yang utama yang telah berjasa dalam hidup kita yang sepatutnya kita berbuat ihsan pada mereka hari ini. Tentu yang pertama adalah orang tua kita. Karena mereka lah kita hadir ke dunia ini. Karena mereka lah kita hadir ke dunia ini. Mari kita buktikan dengan lebih bakti kita kepada kedua orang tua kita. Bahkan mungkin banyak di antara kita yang tidak bersama dengan orang tuanya sepanjang tahun. Mudah-mudahan pada hari ini dia berkumpul bersama keluarganya, bersama ayah ibunya untuk membuktikan birrun ataupun kebaikan kebaktian mereka. Kata Nabi, "Barru aba'ukum tabarrukum abna'ukum." Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian agar kelak anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Kita mendapatkan bagaimana fenomena masyarakat muslim, anak-anak kaum muslimin
seakan mereka tidak hormat kepada kedua orang tua, bahkan tidak sedikit yang menyakiti hati kedua orang tua. Jangan langsung kita menyalahkan kaum muslimin, anak-anak kita. Bisa saja dulu saat kita hidup kita pun tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, tidak berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Al jazaa' min jinsil amal, kata para ulama. Perbuatan akan dibalas dengan perbuatan. Takutnya anak-anak kita yang tidak berbakti kepada kita, tidak mau mendengar kata-kata nasihat dari kita. Jan. Foto dulu kita. Dulu. Ajak orang ini. Mana pasang? Sana kayaknya ya. Kayak itu, kayak itu. Nah, kayaknya. Mana? Hah? Di sini aja, Pak. Di Sini aja. sini kita berdiri. Sini Bang taruh. Sini, Pak. Kameranya. Oh. Kelihatan gitu. Tek situ. Oh gitu. Nanti baru ada situ, arah situ. Silawat, selamat hari ya. Oh iya sih lah. Ya. Ini kameranya. Sini, sini. Ini. Itu arah mana tuh?